Assalamualaikum, salam guru penggerak. Di sini saya Ibu Yulia Rahmawati dari SMA Negeri 1 Bandar ingin praobservasi dengan Ibu Tri Kurniawati, guru matematika di SMA Negeri 1 Bandar. Selamat siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Di sini kan Bu Tri Kurniawati ingin observasi kan tanggal 11 gitu ya, 11 Oktober 2024. Di sini saya ingin menyampaikan dulu, maksudnya persiapan Ibu jadi observasi. Dari yang pertama nanti Bu Tri kan yang pertama materinya ya, lalu nanti tujuannya apa, lalu area pengembangannya apa saja yang dicapai, lalu strateginya gitu Bu ya. Mohon maaf ya saya mengganggu waktunya Putri. Yang pertama saya ingin bertanya dulu, tujuan Ibu nanti kalau saya observasi itu apa Bu yang ingin mau disampaikan ke anak? Yang pertama terkait dengan materi dulu Ibu. Jadi nanti di tanggal 11 itu saya akan menjelaskan terkait dengan kombinasi sehingga tujuannya jelas di tujuan pelajarannya anak itu bisa memahami materi kombinasi, juga menerapkannya dalam memecahkan masalah kontekstual terkait kombinasi itu yang terkait dengan pengetahuannya. Kemudian untuk pengelolaan kelas, tujuan saya nanti adalah pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi, juga ada KSE-nya nanti ada pembelajaran di kelas. Ada intinya tentang itu ya Bu, komunikasi dan nanti ada diferensiasinya. Nah setelah itu kan ada area pengembangan ya Bu, yang tidak dicapai Putri apa Bu? Area pengembangan yang akan saya capai adalah meningkatkan pemahaman konsep peserta didik terkait dengan kombinasi, serta nanti kemampuan mereka dalam menerapkan rumus kombinasi tadi Bu, untuk memecahkan masalah kontekstual, dan fokusnya pada penguatan kemampuan analitis dan kemampuan berpikir kritis nanti melalui latihan soal yang bervariasi. Pada intinya nanti kan ada beberapa latihan soal yang nanti anak itu bisa paham. Bervariasi berdasarkan kelompok. Berarti kan nanti dibagi beberapa kelompok. Kelompoknya berdasarkan tingkat pemahaman siswa nanti akan saya bagi tingkat pemahamannya. Yang selanjutnya kan Ibu pasti sudah merencanakan ya strategi apa yang nanti Putri persiapkan untuk nanti diobservasi. Strategi yang saya akan siapkan yang pertama adalah pendekatan pembelajaran dengan diferensiasi. Pada kesempatan nanti tanggal 11 itu saya akan mencoba kelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian modelnya adalah model project based learning PBL. Kemudian ada metode ceramahnya sedikit untuk menyelingi, kemudian nanti ada diskusi dan presentasi. Kemudian penggunaan alat bantunya saya menggunakan alat bantu visual. Kemudian pemberian latihan bertahap dari soal yang sederhana sampai soal yang lebih kompleks. Kemudian melibatkan diskusi kelompok Bu untuk mendorong kolaborasi dan pemahaman lebih mendalam. Pada intinya kan nanti Ibu kan otomatis sudah sesuai nih Bu dengan modul ajar Ibu yang sudah dibuat dan juga sesuai ada KSE-nya. Setelah itu nanti ada yang berbasis digitalnya ya, maksudnya biar anak termotivasi biar lebih baik dan tidak kalah ya, maksudnya kan di era sekarang kan berarti harus bisa paham mengikuti perkembangan zaman. Itu ya Putri ya. Terima kasih Putri sudah menyempatkan waktu ya, semoga nanti kita ke pasca dan observasinya akan lebih baik lagi maksudnya. Terima kasih Mbak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini agar diberikan kelancaran, salah satu memimpin berdoa ya. Siap, Kak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu ya. Pas 12.4. Ini tadi kegiatannya apa sebelum ini? Sarapan. Sarapan sehat. Sampingnya apa Kak sarapan sehat? Sayur. Ayam. Mie. Ayam. Kan sehat ya. Tanggal 11 Oktober 12.4 jam ke 1.2. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa yang tidak masuk? Kenapa? Izin. Suratnya mana? Ada. Mana suratnya? Itu biasanya dikirim lewat WA Izin ya, ini ya. Oke. Shopee. Oh, Shopee. Terus siapa lagi? Sudah. Sakit Shopee apa izin juga? Kita doakan semoga tetap sehat ya. Oke, anak-anakku, pada hari ini sebelum kita melakukan kegiatan, kita lakukan sesuatu dulu biar anak-anak anget gitu ya, dan biar sehat. Saya mau berapa ya? 4 bisa nggak nih? Mengerumun data meja ya? Gimana caranya nih? Saya punya permainan gini. Nanti kalau saya bilang sikut gitu, kamu gini ya? Itu ya, sikut ya. Nanti kalau bilang sakit ya berarti kamu pegang perut gitu ya. Atau kepala, sepakat lagi, sepakat. Perut kepala. Oke. Kalau saya mengatakan sekat, ini ya, sekat gitu ya. Tapi kalau saya bilang sikat, berarti apa yang ada di meja kita kesepakatan, ada pensil atau ada buku. Siapa cepat dia yang ambil, gitu ya. Jadi apa saja tadi? Sikat. Mau berapa nih? Berapa nih? Ubeng gitu. 4, silakan. Yuk. Satu, das. 5. Kenapa kawan? Bawa boleh mau bentuk kursi biar seperti meja boleh. Kamu oke-nya gimana? Yuk. Berdiri, semua berdiri nanti. Biar sikapnya ada. Sekat. Sakit. Sikut. Ketika ada orang yang bisa membaca garis tangan begitu ya, garis tangan, katanya nasib seseorang bisa diramal. Tetapi nasib itu bisa dirubah ketika garis tangan kita bisa berubah dengan tepuk tangan yang keras. Kembali ke tempat semula, nanti kita berkelompok lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu kemarin, kita sudah belajar tentang permutasi, kemudian belajar tentang kombinasi. Jadi syaratnya kita mau belajar permutasi dan kombinasi adalah kita sudah mengenal buku yang namanya faktorial. Oke, jadi syarat-syaratnya untuk permutasi kombinasi adalah faktorial. Jadi faktorial itu kemarin bagaimana ya? N faktorial. Faktorial. N-1 kalikan N-2, N-3 dan seterusnya ya. 3, 2, 1. Kita ulangi, misalkan ada 5 faktorial berarti 5. Oke, itu faktorial. Kemudian setelah faktorial kemarin kita sudah bahas tentang permutasi, gitu ya. Permutasi itu ada 4. Permutasi apa saja? Permutasi semua unsur berbeda, rumusnya adalah P, N, N sama dengan N faktorial.
kemungkinan pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya, bebas urutannya. Loh, kalau memperhatikan urutannya berarti ini kasus apa? Yang kemarin kasus apa? Permutasi. Tetapi jika urutan tidak diperhatikan, jadi nanti kamu akan bisa membedakan. Ini saya gunakan untuk kasus ini, rumus ini saya gunakan untuk yang urutan diperhatikan atau urutan tidak diperhatikan. Contohnya gini dah. Misalkan ada 5 orang gitu ya, 5 orang akan dipilih menjadi pengurus kelas 3, ketua, sekretaris, bendahara. 5 orang dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Ketika pemilihan, menurut kamu nih, ini kasus urutan diperhatikan atau tidak? Saya kepilih C, saya kepilih nomor 2, saya kepilih nomor 3. Jadi urutannya diperhatikan nggak? Iya. Urutan diperhatikan. Maka kasus ini adalah kasus apa? Kalau urutan diperhatikan? Permutasi. Berapa unsur diambil berapa unsur? 5 unsur diambil 3 unsur. PNL. Nah sekarang kalau gini, ada 8 anak akan dipilih menjadi satu tim bola voli. Tim bola voli apa Birota? Kelas 6 ya. Dari 8 mau diambil 6. Kira-kira nih, wolu yo acak benda siji, cah siji meneh sampai 6. Urutannya diperhatikan enggak? Karena posisi di tim bola voli itu kan muter ya. Kadang toser, kadang apa? Nyemes. Jadi main voli ya, takoni aku kan Terus libero terus ngerti gitu. Rumahnya kalau saya toser terus ngomongnya ada tukang nampan semester apa sebenarnya? Ada kan juga ya? Oh, nama nih apa? Ngeblok gitu ya. Oke, jadi siapapun yang menjadi tim bola voli maka dia akan menduduki beberapa posisi. Maka urutannya tidak diperhatikan. Jika urutan tidak diperhatikan maka dia adalah kasus kombinasi. Kamu bagaimana sih rumus kombinasi? Kemarin sudah ada beberapa yang tak suruh buka-buka, boleh di internet, boleh di YouTube gitu ya, banyak sumber untuk mempelajari tentang kombinasi. Jadi prinsip dasar kombinasi adalah menentukan jumlah cara memilih N objek dari objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan, tidak memperhatikan urutan. Penggunaan rumusnya adalah menghitung jumlah kemungkinan kombinasi dengan menggunakan rumus khusus. Faktorial ini yang menjadi syarat khusus. Menggunakan faktorial untuk menghitung kombinasi, yaitu perkalian bilangan bulat positif sampai dengan 1. Ingat kalau 0 faktorial nilainya berapa? 1. Jadi tidak ada 0 ya. Oke, inilah rumus kombinasi C N R. Bacanya kombinasi R unsur dari M unsur. Ya. Jumlah kombinasi dari N objek atau unsur dengan memilih R objek. Faktorialnya sudah dituliskan kembali, diingatkan kembali bahwa N faktorial itu N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya dikali 2 sampai dengan 1. Kira-kira nih ada gambaran untuk kombinasi? Kemarin sudah belajar sendiri, bisa ya? Oke. Saya ada beberapa soal. Nanti buat kelompok yang sudah ibu tentukan, kelompoknya ada 6, betul ya? Ada 6. Silahkan nanti gabung dengan kelompok masing-masing. Tugasnya untuk soal saya kirim melalui WA grup, bentuknya barcode. Jadi nanti kalian scan soal itu, tuh ya. Biar kamu tetap main HP. Nek nulis juga. Jadi kamu tetap main HP. Nanti main scan barcode, oke? Kok nggak di print bu? Barcode-nya kita ngurangi penggunaan. Kok nggak tak print? Kertasnya tekan kolom. Oke ya? Oke, silakan berkelompok sesuai
grup kelas kalian. Oke, kita coba presentasi untuk kelompok 1 ya. Ya. Semua perhatikan, memberikan tanggapannya, memberikan nanti apresiasi kalian bagaimana hasil dari kelompok 1. Oke, sepakat? Oke ya. Saya persilakan kelompok 1 semuanya maju, silakan. Saya yang mengoperatori, teman-teman yang mengoperatori. Teman. Oke, silakan. Ya, ini. Satu, perkenalkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang permutasi kombinasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nawal Migrafati, nomor absen 18. Saya Ismail Maulida, absen 7. Saya dari Kurniawan, nomor absen 3. Saya Rudi Widianto, nomor absen 21. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Mohon diperhatikan. Ambil soal ini. Ada nggak yang sama ngambil soal ini tadi? Ya ada. Oke, silakan. Soal: di sebuah statu pekerja diizinkan mengambil cuti selama 5 hari per bulan dengan hari yang acak. Apabila saat ini adalah bulan April, ada berapa cara pekerja dalam memilih hari untuk cuti? Pembahasan. Bulan April memiliki 30 hari dan pekerja diizinkan mengambil cuti selama 5 hari. Ini adalah masalah kombinatorik, di mana kita perlu memilih 5 hari dari 30 hari yang tersedia. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita dapat menghitung dengan cara memilih 5 hari dari 30 menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial yang dikalikan dengan hasil dari N min R faktorial. Pembahasan. Diketahui nanti kan 30 hari total 1 bulan. R sama dengan 5, jumlah hari cuti yang diambil. Berarti ini tuh kombinasi R faktorial dari N faktorial, 5 dari 30. Sesuai dengan rumus, N per R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Dimasukkan ke dalam rumusnya angka-angka yang telah diketahui. N sama dengan 30, R sama dengan 5 sama dengan 30 dibagi 5 dikali 30 kurangi 5 sama dengan 20. 30 dikurangi 5, 30 dibagi 5 faktorial dikali 30 min 5 faktorial sama dengan 30 faktorial sama dengan 30 kali 29 kali 28 kali 27 dikali 26 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 142 506 ya. Ya, jadi kesimpulan dari jawaban di atas itu kita dapat
penjelasannya terkait dengan kasus tadi ada di perusahaan apa tadi? Startup. Tadi dibaca startup. Ya. It's okay. Ya. Ada kaitannya dengan hitungan gitu ya. Oke. Bulan April ya. Ada berapa hari? 30. Ambil cuti berapa? 5. Kita menggunakan kasus kombinasi tadi sudah sampai oleh kelompok, yaitu kombinasi 35. Iya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Atau jelas dengan Jelas. Kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Jadi betul tadi sudah menggunakan teorema kombinasi C and R n faktorial dari R dari 5 faktorial. Jadi harus bisa menganalisis. Jangan-jangan tidak tahu nih jumlah bulan itu berapa di bulan itu, ya. Jadi memang insight kita harus lebih luas. Berarti nanti sudah 2 teman kamu mencoba mempresentasikan hasil dari latihan soal terkait dengan kombinasi. Tadi tidak ada pertanyaan. Saya memperkirakan bahwa kalian sudah mudeng ya, bisa ya. Oke, untuk soal yang lain silakan nanti saling tukar antar kelompok, begitu ya. Jadi saling memahami hasil dari diskusi kelompok lain. Ya, nanti bisa berkomunikasi di grup WA kita. Kemudian siap dari kelompok jika ada pertanyaan dari teman yang lain. Oke, sepakat? Tetapi semua bertanggung jawab untuk menyelesaikan soal yang sudah tadi dikirim di kelompok masing-masing, begitu ya. Jadi kan ada kelihatan mana kelompok yang tidak mengerjakan, teman sendiri nanti yang akan menilai, begitu ya. Sepakat ya. Oke. Jadi tadi sudah kita mencoba mempelajari tentang kombinasi, sudah tahu bahwa itu adalah urutan tidak diperhatikan, kemudian ada teoremanya bahwa C and R adalah R unsur dari N unsur, gitu ya. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Kuncinya ada di faktorialnya. Jadi kalau kalian sudah bisa di faktorial, maka pada kasus permutasi kombinasi insya Allah bisa mengerjakan. Oke, bisa kembali ke tempat semula. Oke anak-anakku, jadi di permutasi kombinasi kita sudah selesaikan, kemudian nanti kita tinggal memperdalam lagi, dan ini juga nanti akan kita gunakan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu peluang kejadian majemuk. Jadi terakhir itu peluang kejadian majemuk, juga bicara tentang ruang sampel dan sebagainya. Apa sih fungsinya di sini? Banyak sekali nanti seperti yang kemarin ya, kasus berapa mobil, mau pilihan pengantin gitu kan, bagaimana cara ngatur satu mobil isinya berapa, itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mau menawari kamu jadi panitia ngantenan gitu ya, bisa ngatur tetangga-tetangga untuk apa namanya, untuk ngatur tempat duduk saat ini, apa namanya, saat mau pilihan manten, seperti murah besti-bestian. Oke, saya masih ada satu lagi untuk calling down gitu ya. Saya mau tanya, di satu kelas ini yang paling kamu anggap sebagai anak yang paling amanah yang mana? Nawang. Karena saya mau titip sesuatu ke Nawang. Yang boleh dibuka, disimpan, Nawang mana? Kamu saya titip sesuatu. Kita calling down ya. Matikan dulu untuk proyektornya. Saya menitipkan sesuatu di Nawang. Sekarang saya tanyakan, Nawang, kamu pernah enggak saya ngobrol-ngobrol dulu ke kamu terkait saya mau menitipkan sesuatu? Belum? Oke. Nah, hari ini saya ajak klik chemistry-nya dengan oke. Yuk, Sophia. Kayaknya saya chemistry-nya ke Sophia. Sophia. Agak klik ya. Oke ya. Di permainan ini saya mau kalian tenang. Silakan. Kalian mau tenang. Saya tidak mau ada anak yang tertawa. Saya tidak mau ada anak yang menangis.
usil sendiri, saya memang butuh konsentrasi kita karena kita pendinginan setelah kita belajar kombinatorik gitu ya. Saya akan pokoknya butuh ketenangan. Saya punya angka-angka, Sofian. Tenang ya, saya nggak bisa kerja nih, kalian nggak bisa. Sofian, sebelum kegiatan ini saya sudah janjian dulu sama kamu kah untuk kegiatan ini? Belum, kata Sofian belum. Berarti ini mendadak ya? Oke, ini mendadak. Biar kalian tenang, tenang. Setelah tadi sudah kerja keras dengan asik, korban. Dari 1 sampai 8. Angka, sebutkan 5 angka kamu lingkari yang kamu suka. Silakan. Tidak usah dipengaruhi, semuanya diam. Melingkari 5 angka yang dia suka. Nanti jika Sofian berhasil, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian akan bertepuk tangan yang keras, biar nasib kalian menjadi baik karena akan merubah garis kalian, ya. Jika berhasil, jika Sofian tidak berhasil, kalian juga beri kelas yang semangat, menyemangati Sofian. Sofian, kamu sudah melingkari 5 angka yang kamu suka. Sekarang tulis kembali angka yang tidak kamu suka. Tulis. Dari berarti mana yang tidak kamu suka? Ditulis bawahnya. Sofian tidak menyukai angka 4, 5, 6. Saya tanyakan ke Sofian, kamu dipengaruhi untuk menulis angka-angka ini? Tidak. Sampai saya tidak dipengaruhi. Saya pengaruhi tidak? Ya. Atau kita pernah ngobrol dulu sebelumnya sama ini? Pilih kembali 2 angka dari 3 itu. Dua angka dari 3 itu kamu pilih nggak? Yakin, Sofian? Nah, tersisa 1 angka yang Sofian tidak suka. Tulis yang besar, Sofian, angka yang kamu tidak suka. Padahal itu tanggal lahir saya, dia tidak suka. Oke, Sofian tidak menyukai angka 5. Kalian sudah agak tenang? Atau ada rasa malah deg-degan? Sofian, kenapa ya angka 5? Kamu kenapa tidak suka angka 5? Saya tanya karena hari lahir saya dan dia tak mau ngasih kado ya. Ya, kenapa? Oke, insting saja. Oke teman-teman, kalian tidak boleh ada yang ribut, kalian harus tenang. Mawar, silakan kamu maju ke depan. Jajaran kalau Sofian. Kalau Sofian berhasil, silakan kalian tepuk tangan yang keras ya. Dan kalian akan menjadi anak yang sukses, lancar di sekolahnya, lancar kehidupannya, bahagia dunia akhirat. Nawab, kamu tadi buka tidak? Apa yang saya titipkan ke kamu? Tidak. Sekarang buka di depan kamu. Buka, tunjukkan ke teman-teman. Sebelumnya kita tidak ngobrol dulu, tapi akhirnya bisa.
juga sukses selalu, kita sehat semua ya. Oke. Teman-teman berikutnya ya nanti ya. Gimana Putri? Kemarin kan sudah observasi, saya di sini anak pasca. Nah kemarin gimana ya Putri ketika dalam proses pembelajaran Putri? Ya kemarin saat observasi Iya. agak sedikit tegang ibu Iya, karena perasaannya, tidak mau karena kita ngajar kemudian ada yang mengawasi tentunya ada rasa deg-degan gitu ya, ada rasa tegang gitu. Tetapi menurut saya hasil kemarin kegiatan observasi kegiatan pembelajaran saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Iya, sudah sesuai kuliah perasaannya. Nah, menurut Putri, kalau dalam prosesnya, misalnya dalam kemarin observasi itu sudah berapa persen? Dari apa yang saya rencanakan seperti kegiatan pembelajaran dari awal gitu ya, saya melakukan penerapan KSD di kelas dengan SPI, dengan menanyakan kabar sampai dengan pada proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari hasil minat belajar anak itu saya sudah 95% saya sudah bisa melakukan sesuai dengan perencanaan dan sudah berhasil itu karena anak aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, kemudian ada umpan balik dari hasil pengerjaan kelompok dengan presentasi. Iya, gitu Bu ya. Tadi kan sudah berdiferensiasi, ada umpan balik ya, ada KSE gitu ya. Yang selanjutnya apa yang dilakukan Putri nanti mau ke depannya mau seperti apa? Karena ada sedikit yang saya amati beberapa anak ada yang kurang aktif di kelompoknya. Ada yang kurang ya? Ada yang beberapa anak yang kurang aktif di kelompoknya, tetapi tidak banyak, hanya sekitar 1, 2, 3 anak begitu. Jadi kedepannya saya akan lebih fokus dalam pembimbingan kelompok-kelompok kecil untuk keliling sehingga memberikan motivasi untuk beberapa anak yang memang masih kurang aktif di dalam kelompoknya begitu. Pada intinya kan kedepannya nanti biar lebih bagus lagi Bu Iya, ya, lebih aktif lagi. Berarti tindak lanjut ke depan Putri mau apa? Seperti apa? Ya seperti tadi Bu yang saya sampaikan, berarti dengan kelompok-kelompok kecil dari hasil asesmen awal gitu ya, minat anak, saya harus lebih fokus pada pembimbingan kelompok-kelompok kecil begitu, sehingga saya bisa memantau keaktifan mereka berkolaborasi di dalam kelompoknya seperti itu. Pada intinya kan tindak lanjutnya Putri ingin memperbaiki diri yang sudah bagus, dimaksud biar lebih bagus lagi, biar nanti dalam pembelajaran siswa juga ada keaktifan dan saling ada respon gitu Bu ya. Matur nuwun Bu ya. Terima kasih untuk pasca hari ini. Semoga ke depan akan lebih bagus lagi. Terima kasih. Sama-sama.